KB itu pernah nggak sih terbesit buat stop bermusik nih kayaknya udahan gak works nih, pernah? Oh pernah. Momen itu pernah? Pernah. Oh ya? Iya. Terus gimana boy? Soalnya. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Udah mulai nih Pak. Udah mulai nih. Sudah. Ini kita sudah mulai. Pokoknya ini kita nongkrong. Oke. Jadi aku kemarin nonton kamu di Soringin. God damn bro. Itu KB sekarang ya? Iya itu lebih sekarang. Damn. Gimana? Luar biasa sekali. Dibanding tahun lalu ya. Semua itu butuh proses. Ya, itu proses. Sebelum kita ngomongin KB, kita akan flashback jauh sekali. KB sekarang itu sebenarnya masa kecilnya kayak apa sih? Aku pengen tahu lebih jauh bagaimana dunia kecilmu bermain, nongkrong, petualangan apa yang terjadi pada masa kecilmu. Main ini apa namanya? Kalau di laut kita main kayak itu bajak laut gitu kayak pakai sampan perahu. Kalau di sana bilang sampan. Kalau di sini kan perahu. Iya. Kalau di laut kita main. Tapi perahu beneran? Iya. Oh ya? Enggak sama teman-teman cuman ngambil kayak ada di sana tuh kayak agar-agar. Cuman di sana di tempatku tuh bilang agar-agar laut. Agar-agar laut? Iya, belum sih kebetulan. Oh ya? Iya. Jadi kita main, kalau enggak ngambil bintang di kan pasir putih kan di laut itu pasir. Tapi emang semua anak-anak pada saat itu Iya, mainannya main bola. Kalau lapangan di tempatku kan di pesisir di pantai. Jadi setelah main bola langsung renang di laut. Kalau enggak kita main ke hutan, kalau siang main ke hutan, sore di laut. Itu doang sih. Di hutan itu kayak main kayak tembak-tembak. Cuman ada game itu di sana tuh ada namanya tuh perang nama. perang nama? Iya, jadi misalnya dibagi apa 5 dibagi 10 dibagi 5. Tim 5 tim semua. Jadi pada umpet. Terus tapi di benteng itu tanamin bendera. Oke. Jadi mulai gitu, ada yang teriak mulai. Terus sembunyi di semak-semak. Cuma nembaknya tuh kayak siapa yang lihat duluan? Alex. Oh gitu. Ya, itu namanya perang nama. Jadi kalau aku teriak nama kamu, mati kamu. Ini kayak petang umpet tapi tembak nama. Perang nama. Oh. Itu kalau di hutan. Iya. Gitu aja. KB itu dibesarkan di keluarga yang seperti apa sih? Bingung seperti apa ya? Seperti orang pada umumnya aja. Oh ya? Iya, yang sederhana aja. Kalau sekolah disuruh sekolah, siangnya disuruh ngaji, ya gitu aja. Nggak ada yang spesial. Tapi galak, orang tua galak. Oh galak mampus itu. Galak gitu, galak. Dipukulin, pastilah. Dipukulin pakai apa namanya tuh? Ikat pinggang. Ikat pinggang. Wah, pang. Kalau Kayaknya nggak jauh beda deh. Aku juga dibesarkan di keluarga yang kamu kecil, cukup ringan tangan, keluarga saya. Kamu memang kalau kecil di sana juga Enggak, atau besar di sini? Aku born and rise itu sudah di sini. Oh ya. Di Magelang tapi ya, di Magelang. Jadi yang buat mukulin kasur, rotan buat mukulin kasur, itu kena ke pantat saya itu juga. Itu. Wah, kalau kita enggak, kita dibetis nih. Kita dibetis ini. Kalau aku ngangkat kayak gini, padahal kalau semuanya. Betis kita ke pantat tuh. Kamu sama Zain Panzer bandel mana kecilnya? Enggak tahu aku. Dua-dua bandel soalnya. Iya, aku bandel. Cuma aku lebih banyak nangis daripada dia. Kalau aku dikit-dikit nangis. Oh, ada ini nggak? Ada pengaruh sosial atau kultur yang dari K itu membentuk KB hari ini? Pasti ada lah. Nggak mungkin ada. Cuma saking banyaknya jadi enggak harus gimana. Kayak udah organik aja. Ya, jalannya aja gitu. It's in my blood gitu. Kalau dalam penciptaan karyamu sekarang gitu, tradisi-tradisi budaya K itu ada nggak yang dibawa sampai dalam penciptaan karya-karya KB? Kalau album dulu ada. Cuman kalau album dulu tuh ada namanya Simi itu diambil dari sejarah-sejarah lebih tepatnya tuh sampel-sampel gitu. Cuman kalau sekarang nggak ada sih.
Aku cuman kembangin apa yang aku suka aja. Aku sekarang lagi kayak dengarnya itu lagi ke Europe, Eropa, dan bukan orang Eropanya, imigrasinya kayak Tunisia, Maroko, Algeria, gitu. Nguliknya malah ke situ. Kenapa? Keren aja. Oh iya. Different. Vibin. Aku nggak ngerti liriknya. Iya makanya ngerti. vibin. Cuman kalau vibin dapat banget itu. Aku bikin Maroko sih aku. Vibes di tempat tinggalmu, tempat bertumbuhmu itu kan daerah Indonesia Timur tuh sangat cinta musik, ya kan? Tapi saking cintanya itu sangat berbeda dengan teman-teman kita yang di sini. Kalau di sini kan ya sopan, kalem, muter musik pun ya kenceng. Kalau di sana? Musik di sana tuh gede banget. Soalnya di sana tuh kan emang orangnya tuh kan kaum di sana yang masyarakat di sana tuh kan suka yang suaranya tuh gede, gitu. Jadi kalau beda sama di sini kan, kalau masuk kayak kampung-kampung di sini kan, paling bunyi Berarti party everywhere. Iya. Jadi emang orangnya tuh orang-orang di sana tuh suka ngumpul gitu. Tinggal. Ya, setiap komplek tuh pasti ada bising-bising musik itu pasti ada. Pasti itu setiap hari man. Bahkan kemarin aku sampai kamu besar itu masih ada tradisi-tradisi itu? Iyalah, kemarin kan aku balik mudik. Oh ya? Jam 2 malam itu masih karaoke di tengah jalan. Kaget nggak sih? Maksudnya vibes yang sebegitu ekspresifnya di sana, terus begitu kamu merantau sampai sini? Pasti lah, kaget. Kaget ya? Iya. Udah gatel pengen goyang gitu. Karena aku pernah, kan sempat di waktu dulu aku ngekos, tetangga sebelah marah, man. Jangan muter lagu gitu. Oh diomelin sama tetangga semua? Akhirnya aku pindah dari kos tuh. Gara-gara diomelin? Iya, nggak bisa putar lagu gede-gede gitu. Tapi kos yang sekarang boleh putar? Bebas tuh. Oh bebas. Ngomongin merantau KB, perjalanan musikmu itu kan kamu sudah mantapkan, kenapa Jogja? Pertama, om aku itu nikah di sini. Yang kedua, abang-abang aku di sini. Oh, yang ketiga, ya, jadi aku di sini juga. Kamu sudah ke Jogja, terus lama di Jakarta juga. Prosesmu perjalanan membentuk KB hari ini, itu titik terendahnya di mana? Kamu bisa ceritain nggak? Aku dengar di podcast sebelah itu, aku dengar kamu cerita, kamu pernah tidur di halte, kamu pernah tidur di musola. Cuman itu kalau titik terendah atau ada yang lain? No. Di podcast yang lain itu aku nggak bilang itu titik terendah. Aku cuma cerita sejarah perjalanan. Berarti ada yang lebih? Enggak, men. Menurut aku enggak ada titik terendah. Oke. Enggak ada. Terus? Enggak ada titik terendah. Cuman perjalanan menyedihkan tapi titik terendah. ada yang lain? Ada yang lain? Itu. Yang lain itu paling rahasia bagi saya sendiri. Dan malaikat-malaikat yang Kamu lumayan fight di Jakarta, terus prosesnya juga sudah panjang. Pernah ketemu ini nggak, nasihat terburuk yang pernah kamu terima tapi kamu sesali? Aku mengidolakan sahabat Nabi itu, yaitu namanya Imam Ali. Dia pernah berkata bahwa hikmah itu ada di mana saja. Bahkan dari mulut seorang munafik. Tidak, aku nggak pernah temukan nasihat yang buruk. Tapi berarti belum pernah ketemu anjing, kenapa mesti gue dengerin lagu anjing jadi kesasar gitu misalnya, pernah gitu? Enggak. Pernah gitu? Enggak. Sesat itu biasa. Hilang itu yang luar biasa. Kalau sesat kan pasti ada jalan. Iya. Pasti ada jalan. Itu anggaplah aku sesat. Nasihat terburuk pun jadi hikmah ya? Iyalah pasti. Jadi setiap pelajaran itu dimulai dari situ juga bisa. Sebelum meledak seperti sekarang, KB itu pernah nggak sih terbesit buat stop bermusik nih kayaknya gue udahan, gak works nih? Pernah? Oh pernah. Momen itu pernah? Pernah, jelas. Oh ya? Iya. Terus what you doing? Cuman aku pengen mau cerita kisah kayak gini, cuman saya pikir itu nggak pantas juga kayaknya, soalnya takutnya ria. Jadi tidak semua hal aku harus ceritain. Cuman
Cuman aku pernah di titik kayak gitu. Oh ya? Iya. Terus apa yang bikin kamu enggak nih aku mesti hantam nih, aku mesti hajar? Itu keyakinan. Wait. Sebelum ke situ, berapa lama kamu ada di pusaran, kayaknya gue stop nih, kayaknya gue udah nih. Rap, fuck lah musik. Sebulan. Oh ya? Iya, sebulan. Aku dalam keadaan masa kekosongan. Nggak tahu harus kayak gimana nih. Tapi kondisi fisik dan kejiwaan aman pada situ? Aman. Kalau itu aman. Aman aja. Cuman keyakinan, seberapa kuat keyakinan kita, itu diuji melalui keraguan yang datang. Momentum apa yang bikin, enggak nih aku mesti hajar, aku mesti tabrak sih? Itu minta petunjuk lah. Oh gitu? Iya, aku minta petunjuk. Kamu pulang? Aku nggak di sini. Di mana di Jogja aku? Oh nemunya di sini Aku malah? kan sering ziarah. Sering ziarah. Malam untuk ziarah. Kalau emang benar di sini, kalau memang jalanku di sini, maka sukseskanlah aku di sini. Kalau enggak, pilihlah aku di tempat yang dimana engkau ridhoi saya. Gitu aja. Keyakinan nomor 1? Iya itu. Itu yang bikin kamu gas terus hajar. Heavy juga nih. Saya loh. Oke, Gaby, next question. Aku kan mengamati perjalananmu. Transformasi musik dan stylemu kan lumayan sering berubah ya? Iya. Itu apakah salah satu bentuk pencarian karakter atau masih akan terus mencari? Karakter itu sudah ada. Oke. Karakter itu di dalam diri. Dia itu seperti air. Ketika air itu dituangkan di wadah yang berbentuk apapun, dia akan berbentuk itu. Besok kamu di genre sini, besok kamu di genre sini, tapi karakter tetap karakter. Disitulah kamu berkarakter. Oke. Kita nggak akan pernah tahu nih next KB itu akan seperti apa ya? Belum. Iya kan? Ya kan? Enggak, belum tahu. Harus fleksibel. Kita sebagai penghibur, aku bukan cuma seorang rapper. Iya. Aku posisikan diri sebagai seorang penghibur. Sometimes 70 adalah kebutuhan pendengar, 30 adalah keinginanku. Sometimes 70 ada keinginanku, 30 ada komprominya ya? Oke. Aku sampai nemu videomu di YouTube, itu paling cuman berapa second, itu kamu nge-rap di, mungkin itu di tempat asalmu sana kan? Ada band, terus kamu pakai, kalau nggak salah kamu pakai baju biru nge-rap udah, anjing itu mungkin tidak ditemukan banyak orang ya, tapi aku nemu. Dan aku berharap jangan sampai ke situ ya. Itu pertama kali nge-rap atau maksudnya di depan audiens? Ya itu pertama. Oh ya? Ya itu pertama. Acara apa itu? Itu acara apa ya? Itu acara abang-abangan juga di sana. Kamu kelas berapa itu? Aku udah lulus itu. Lulus apa? Lulus SMA. Oh ya? Iya. Cuman aku masih cover aja itu lagu itu. Kamu anjing. Aduh. Air. Tapi kan ada hikmahnya. Iya. Akhirnya kan itu yang membentukmu hari ini kan? Iya kan? Dari manggung berapa orang itu ada 3 orang apa di depan. Kamu punya lagu lama yang paling bikin anjing? Aku pernah bikin anjing. Lagu lama yang bikin kamu risih sendiri gitu ada? Ada. Ada? Pasti ada. Dan kenapa? Liriknya jelek. Bahasa Inggrisnya hancur. Iya sih, aku juga punya sih. Ya pasti semua. Aku punya. Semua pelaku. Aku juga berharap tidak banyak orang akan menemukan itu. Oke, masuk ke Crazy Breezy. Crazy Breezy itu apa yang sedang di-develop? Apa yang sedang dilakukan dalam perjalanannya hari ini? Kemana arahnya? Tujuannya kemana? Yang pertama kita ini dulu. Kembangi industri. Oke. Industri hip hop itu kan nggak ada, mungkin baru berapa persen industri hip hop ya. Iya, I know. Kalau ngomongin ekosistem sih, Ekosistem. kayaknya belum sematang teman-teman stand up komedian ya, belum sematang teman-teman komika. Itu yang sedang di-develop. Itu yang harus, karena memang nggak duitnya nggak seberapa di hip hop. Oke.
dan kita harus pikir gitu, gimana sih caranya? Harus lepas ego kita dong. Oke. Kita harus fleksibel dengan zaman yang akan datang dan zaman ini Itu yang lagi di Iya. develop Crazy Crazy. itu yang kita kembangnya adalah gimana sih zaman sekarang ini butuh apa? Nah, tantangan terbesarnya apa yang orang nggak tahu tuh? Tantangan terbesar Buat Crazy Crazy develop misi dan visinya, tantangan terbesar yang orang nggak tahu. adalah musik-musik yang baru yang kita berikan, Oke. yang mungkin belum orang belum terbiasa dengan. Coba kau dengar lagu stage tiap hari, pasti di TikTok. Nempel banget loh itu. Orang mau benci tapi nggak Semua orang tetap nyanyi. cinta itu datang karena terbiasa. Santai bro, santai dong. Suka. Iya. Oke. Musik itu sama. Musik itu orang terbiasa keren. Bagaimana cara kita membiasakan orang dengan musik-musik yang baru? Aku sebelum aku bangun Crazy Crazy, aku terinspirasi dari Hell House. Oh ya? Jelas itu. Gak mungkin habis Hell House sendiri di Jogja, harus ada tempatnya. Ya. Nice. Terinspirasi lah aku dari situ, dari Hell House itu apa? Itu sebuah rumah produksi kayak aplikasi. Di mana wadah untuk menampung musisi-musisi yang punya skill. Awalnya tetap ya sama seperti kamu bikin Crazy Crazy lah, dari tongkrongan terus geser ke lebih serius, bikin production tuh, bikin studio segala macam. Tapi perspektifku Hell House itu tuh seperti laboratorium yang besar yang akan membantu teman-teman menciptakan karya-karya terbaiknya gitu loh. Mario juga nggak akan bisa bikin karya yang optimal tanpa musiknya dibantu sama Pam. Terus Ali juga tidak akan jadi seperti Ali albumnya kalau tidak ada diskusi, tidak ada brainstorm. Jadi aku menganggapnya ini laboratorium besar, tempat teman-teman untuk eksperimen, eksplorasi, untuk menemukan potensi terbesarnya. Kayak gitu sih. Itu cuma untuk musik hip old school atau untuk rapper-rapper yang old school atau? No. Nah mungkin kita belum ketemu sama talent-talent baru yang pengen mengembangkan musik-musiknya seperti musik sekarang, seperti musik-musikmu kayak gitu. Tapi emang image The Hell House itu kan emang old school banget ya. Mungkin karena regenerasi yang muncul itu juga senangnya old school juga gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak ada rilisan dari Hell House. Ada Brody, Glorified. terus di PMBSM. Oh ya. Kira-kira gimana tuh di PNB ya? Musiknya rock. Di PMBSM hardcore, sudah jadi hardcore. Jadi musik-musik lagu-lagu di PMB itu di hardcore-kan gitu. Oh yang ini maksudnya yang baru atau yang single baru atau yang lama? Ada banyak lagu baru, terus ada beberapa lagu lama yang kita rework lagi supaya tidak jadi di PMB tapi jadi di PMB SM. Karena kan album kolaborasi. Kalau tidak meleset bulan Juli ini kita Bulan Juli? Iya. Cepat. Iya. Cepat lebih baik. Makanya PR-nya banyak sekali. Balik ke Crazy Crazy. Kalau Crazy Crazy itu manusia, bagaimana caramu mendeskripsikan kepribadiannya? Itu satu, tidak pernah melihat kelebihan orang lain. Oke. Fokus sama diri sendiri. Itu kunci ke sukses. Nah kita enggak, ya Crazy kayak gitu. Dia lebih fokus ke diri sendiri. Kalau dia jadi manusia, kalau dia manusia, dia fokus terhadap dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat kelebihan orang lain. Apakah dia sombong? Yang sombong dan tidak sombong itu apa namanya kan? Apa tuh namanya? Kalau ganteng dan jelek kita apa namanya? Relatif. Sombong itu relatif. Orang yang nggak kenal dia akan sebut dia sombong. Ya. Dan hanya orang yang kenal dia yang mengetahui aslinya sombong atau enggak itu tergantung. Pilih mana? Kebahagiaan atau kedamaian? Kebahagiaan itu bisa menipu.
orang bisa pergi ke klub minum-minum, itu mereka sebut kebahagiaan. Orang juga bisa gibah, mereka sebut itu kebahagiaan. Orang bisa fitnah, itu mereka sebut juga kebahagiaan. Bisa ya? Yoi. Jadi itu bukanlah hakikatnya Ya, kebahagiaan. asik. Damai itu susah. Cari damai, kau cari di mana? Kayaknya menurut dia aku setuju. Berarti kamu pilih? Aku bilang tidak bayar. Ya, sure. Karena kedamaian itu pasti tentu bahagia. Di mana kedamaian itu berada? Di mana, bro? Kembali ke diri. Asik. Tempat yang baik, betul untuk mencari kedamaian itu, ya ke diri sendiri. Ya, thank you KB. Kita akhirnya sampai di titik darah penghabisan. The last question, last but not least. KB, kamu ingin dikenang seperti apa sih? Aku nggak ingin dikenang sebagai seorang legend, rapper atau apapun. Nggak ada keinginan di situ. Dan bahkan sejarah Indonesia pun agak, kalau mereka bikin sejarah hip hop, aku nggak masalah kalau nggak ada nama aku di situ, nggak ada campur tanganku di situ, nggak ada masalah aku. Walaupun dari tulis di dalam sejarah hip hop Indonesia, karena bukan tujuanku itu bikin musik atau nggak ada tujuan untuk terkenal atau dipuji sebagai apa, aku nggak ada masalah sih. Aku kalau yang penting meninggal aku baik, ya masuk surga nggak disiksa di kubur. Kalau terserah kalian mau kenang aku sebagai apa. Sekarang sebaliknya, kamu ingin dikenang sebagai apa? Kalau aku simple sih, aku ingin dikenang sebagai orang baik. That's it. Pilih. Ya. Aku ingin dikenang sebagai orang baik. Dah, itu sesimpel itu. Kamu nggak dikenang sebagai orang jahat. Iya kan? Kamu nggak mau dikenang sebagai seorang Donero, rapper Hell House, Yogyakarta City, Ya. legend. Secara personal, jauh dari lubuk dalam hatiku, asik. Aku cuman pengen dikenang sebagai orang baik. That's it. Itu sudah sangat cukup buatku. Kamu orang apa sih? Oh ya? Oh, terima kasih banget. This is KB. Everyone, shout out to KB. Thank you for your time.